Kedurun Bajir itu adalah menantu dari Dermalum Rial. Dermalum Rial itu seorang demung yang sangat berpengaruh, dan Kedurun Bajir juga mempunyai pengetahuan di bidang kedemungan itu cukup baik. Dan dia istri Kedurun Bajir itu dua beradik dengan Cendaga Mastail. Jadi kalau soal kedemungan mereka pasti paham. Kedurun Bajir itu dia bergerak atau berjuang, dibilang perjuangan melawan Belanda. Kalau Cendaga Mastail ini dia menjadi seorang demung yang katakanlah menjadi raja kecil lah di desa Serkah ini. Setelah dalam perjuangannya, mereka betul ulang kata-kata tadi 3 orang, yaitu Uti Usman, Tentemak, dan Kedurun Bajir. Namun pada Perang Kedang, mereka yang 2 ini meninggal. Uti Usman meninggal, Tentemak meninggal, tinggal Kedurun Bajir. Dan Kedurun Bajir ini sebelum Uti Usman meninggal, masih sempat mengikatkan selendang di perutnya karena ditembak Belanda. Nah, dan sudah itu Uti Usman memerintahkan supaya Kedurun Bajir berangkat, meninggalkan benteng Kedang. Setelah meninggalkan benteng Kedang, Kedurun Bajir pulang ke Serengkai ini, tetapi dikejar oleh Belanda juga dari Serengkai ini. Lari ke Beringin dan sebagainya, sampai ke Kendawangan, sampai ke daerah Kecurap dan sebagainya. Setelah pulang, yang meninggal di Serengkai ini, setelah dikuburkan, tidak banyak orang yang mempedulikannya. Katakanlah karena terbawa usia, waktu, akhirnya kuburannya ini menjadi sulit dikenali. Saya sudah menugaskan badan pekerja
Pak Leo dan Pak Arpan, Bu Rini untuk mencarinya. Pada pencarian pertama itu gagal karena tertuju ke kuburan orang lain. Sudah diberikan mimpi, alamat bahwa tempat beliau itu bukan situ, tapi di tempat yang kemarin kita bongkar, kita perbarui. Setelah dibongkar kemarin, barulah Kendurun Bajir itu kita pindahkan ke makam yang bernama makam di Jalan Batu Manjur, tempat bersama dengan istrinya. Jadi dia dengan mertuanya, dengan istrinya bergabung, dengan anaknya pun yang 2 orang, Bantang dan Banding ini juga bergabung. Kenapa dia harus dipindahkan? Ya, karena kita tidak bagus juga seorang pahlawan tidak ada tempat pemakaman yang baik. Dan biasa juga seperti makam Tanjung Pura di Ketapang, dulu itu kan Gedung Pancasila itu makam. Dipindahkanlah makam itu ke Sukaharja dan didirikanlah Gedung Pancasila di situ. Itu hal biasa pemindahan. Yang penting jangan sampai salah dan jangan sampai melanggar adat. Nah, itu yang terjadi di sini. Makanya segala dukun-dukun, segala demung, orang-orang tua di kampung halaman dilibatkan supaya apa? Supaya tidak salah kita dalam rangka melaksanakan kegiatan pemindahan makam ini. Makam yang dipindahkan, pertama saya sebut dulu makam yang ada di Batu Manjur ini. Makam yang ada di Batu Manjur itu yaitu Dermaro Merial. Sesudah itu Banding dan Tilam. Ada 3 orang. Tetapi ini adalah tanah milik keluarga. Maka dipindahkan semua. Dari istrinya Pak Banding dipindahkan, dari Tanah Seribu dipindahkan. Sesudah itu Pak Bantang dan Ibu Cenggari dipindahkan juga. Sesudah itu Gunung Bajir dipindahkan ke situ, disatukan. Sesudah itu ada anak-anak mereka, Mosi anaknya Pak Banding, dan Abdon dan Bonaventura anaknya Pak Bantang, terus Juliana Tilam. Orang ini walaupun tepatnya di situ, karena namanya memindahkan kuburan dan akan pindah ke tempat yang baru, harus kita satukan dulu. Jadi makanya begitu banyak, sampai 9 buah peti mati kita sediakan supaya bisa ditempati oleh mereka. Jadi pada prinsipnya kita pindahkan dulu, baru kita tata kembali dan lebih rapi. Pertama, kita mengidentifikasi makam-makam di mana yang akan kita lakukan pemindahan. Nah, ini adatnya namanya berigau bepadah. Nah, jadi kita kelunun, kalau orang Jawa bilang kelunun. Nah, sudah itu kita melaksanakan adat penggalian makam. Nah, kalau tidak salah itu membansir. Cara membansir itu mengikuti tradisi kematian. Anggaplah kita walaupun sudah meninggal berapa puluh tahun, kita seperti baru meninggal. Sesudah itu menguburkan, karena mereka rata-rata adalah orang Dayak beragama Katolik, maka
pakai tradisi keagamaan juga. Kadudukat tikar palantar pajaji papangok rumah nek lopo bukit bawah kumbasua bawah kumbalusur. Yang saya harapkan dari relokasi ini pertama khususnya untuk Kendurun Bajir. Kendurun Bajir kan seorang pahlawan. Maka dengan dipindahkan, pertama ya tentunya kuburannya menjadi bagus. Yang lalu udah usang, udah mulai rusak, rusak. Bahkan ada satu pohon sebesar paha saya ini menimpa kuburannya. Setelah dipindahkan tentunya baik pada tempat yang lebih terhormat lah. Karena ada pepatah, ada peribahasa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan. Kedua, dengan dipindahkan, kita mudah untuk berziarah. Apalagi kita Pemkab Kabupaten Ketapang ini pada bulan September atau Oktober akan melakukan napak tilas. Nah, kalau makamnya di tengah hutan atau di tempat di belakang rumah orang kan tidak bagus. Maka sudah dipindahkan ini, kita bisa berziarah ke tempat yang lebih baik. Nah, apalagi hari ini kebetulan di sini ada perusahaan terdekat, kita mintalah untuk membantu kita merapikannya. Ketiga, harapan kita, maka dengan makam itu dipindahkan ke tempat yang lebih baik, bisa memberikan informasi kepada masyarakat, inilah makam Kenduruhan Bajir, pahlawan daerah yang menjadi pelopor bersama Uti Usman dan Tentemak saat Perang Kedang. Di situ bisa kita jadikan situs sejarah bahwa di sinilah pahlawan daerah itu dimakamkan. Sengaja dalam makam Kendurun Bajir itu saya tulis di situ, aku berjuang demi membebaskan anak cucuku dari penjajahan Belanda. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan pada generasi-generasi yang berikutnya. Saya kan tidak lama lagi jadi bupati, mungkin sekitar 10 bulan kah selesai. Nah, nanti bupati yang baru bisa meneruskannya, dan kalian juga yang muda-muda terus pemerintah daerah, saya harapkan bisa mendokumentasikan ini, dan ini menjadi kekayaan daerah. Di samping itu, makam Kendurun Bajir beserta keluarganya ini akan dijadikan aset daerah. Nah, karena sesuai dengan kapasitasnya sebagai pahlawan daerah, dijadikan aset daerah. Kendurun Bajir adalah seorang demung yang segani orang-orang dan masyarakat setempat. Setiap tahun, ia turun ke Ketapang guna mengantar hasil pajak atau blasting ke Penemat Saunang. Kendurun Bajir berinisiatif menggunakan pajak blasting tersebut untuk membangun benteng. Sebelum Kendurun Bajir dan Uti Usman memang bersiasat untuk melawan Belanda dengan membangun sebuah benteng di muara Sungai Gedang, tepatnya di seberang kampung Pengancing. Kemudian dibentuklah pasukan-pasukan tempur, pasukan penghadang, dan pasukan bertahan. Segala macam senjata disiapkan, seperti senapan lantak, tombak, utar-utar, atau perisai, mandau, dan lain sebagainya. Perjuangan Kendurun Bajir dalam upaya melawan penjajah pada tahun 1914 yang dikenal dengan peristiwa Perang Kedang menjadikannya salah satu orang yang paling dicari oleh Belanda. Belanda bahkan datang ke Serengkah untuk menangkap Kendurun Bajir. Namun Kendurun Bajir belum pergi jauh saat Belanda datang. Kendurun Bajir bergegas mengambil arah Sungai Sepulai Semanda untuk menghindari kejaran Belanda tersebut dan menetap di pondok labangnya.
Namun Belanda tidak berhenti mengejar. Kedatangan Belanda diketahui oleh istrinya yang bernama Jeria. Kenuran Bajir menghindar dari kejaran Belanda dengan memakai sepatu Belanda yang rusak dan diinjakan ke arah pulang untuk mengecau Belanda menyusuri beberapa daerah di sekitar Tumbang Titi. Kenuran akhirnya pulang kembali ke Serengkah, menyeberangi Sungai Durian, Sisayap dan melewati jalur Tebuar, dilanjutkan dari Batu Mas menuju arah Itik, Batu Bulan hingga sampai ke Serengkah. Jalur tersebut diambil untuk menghindari sanksi militer atau pos penjagaan serdadu Belanda.